Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 tahun 2017 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Sebagaimana sudah kita pahami bersama bahwa di dalam persiapan akreditasi ini kita ada dalam suatu kotak. Kotak itu isinya adalah rujukan. Rujukan ini telah ditetapkan secara konsensus dan ditetapkan berdasarkan kebijakan dari badan akreditasi di suatu negara. Yang pertama adalah rujukan yang pertama adalah tentang konsensus ISO yang bersifat volunteer, terdiri atas 5 persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan general, persyaratan struktural, persyaratan proses, kemudian persyaratan sebelum persyaratan proses adalah persyaratan sumber daya, kemudian persyaratan proses, dan yang terakhir adalah persyaratan manajemen. Nah, ini ukuran kita yang pertama atau rujukan kita yang pertama, yaitu tentang konsensus. Rujukan yang kedua, sebagaimana yang kami sebutkan tadi, adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan akreditasi di setiap negara. Untuk Indonesia berarti dari kebijakan dari Komite Akreditasi Nasional, KAN. Kemudian rujukan yang ketiga adalah jika ada regulasi terkait. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketiga rujukan ini menjadi sangat fundamental untuk kita buktikan kompetensi kita di hadapan tim asesor KAN. Mohon maaf. Telah kami sebutkan juga bahwa untuk membuktikan kompetensi ini kita menggunakan formula DIR, Documentation, Implementation, and Recording. Nah, Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat kita kali ini kita akan membahas tentang gap analysis atau istilahnya analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan tentu saja analisis kesenjangan di mana poin-poin yang dibahas adalah merujuk kepada ketiga yang kami sebutkan tadi. Jadi ada benang merahnya dengan konsensus ISO, ada benang merahnya dengan kebijakan KAN, dan yang terakhir ada benang merahnya dengan regulasi terkait jika ada. Nah, gap analisis ini atau analisis kesenjangan ini di dalam persiapan akreditasi menjadi sangat penting supaya pekerjaan kita atau proses persiapan ini dari tahap ke tahap-tahap selanjutnya itu semuanya serba terukur. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu sekalian, secara psikologis personel laboratorium mempunyai kemantapan di dalam melaksanakan persiapan ini. Karena berdasarkan pengalaman kami, banyak laboratorium yang terhambat di dalam persiapan akreditasi disebabkan antara lain karena teman-teman laboratorium belum paham apa yang harus dikerjakan. Nah, ini adalah urgensi daripada gap analisis. Kita tahu kesenjangan apa yang terjadi di laboratorium kita dalam rangka mempersiapkan akreditasi. Untuk itu gap analisis itu kita tuangkan dalam suatu pertanyaan. Kemudian kita jawab. Jawaban itu bisa aja kita katakan sebagai current state, kondisi saat ini. Di dalam membuat pertanyaan pada gap analisis ini tidak harus berurutan. Jadi bebas diacak, tidak masalah. Baik, kita kasih contoh. Yang pertama adalah tentang persiapan kompetensi personil. Tentu saja kompetensi personil ada beberapa pendekatan. Yang pertama, kompetensi personil di bidang pengujian atau kalibrasi. Kita bertanya, current state-nya saat ini bagaimana? Tetapi ada pendekatan yang lain yang juga masih berkaitan dengan kompetensi personil, adalah pemahaman tentang topik-topik di ISO 17025. Misalnya, apakah personil telah paham tentang ISO 17025? Apakah telah paham tentang validasi metode uji? Apakah telah paham tentang uji profesiensi atau uji banding antar laboratorium?
kemudian sampling jika diperlukan, kemudian apakah telah paham tentang eh, pengelolaan sampel yang diuji atau barang yang dikalibrasi, atau pemahaman tentang penerapan jaminan mutu, kemudian pemahaman tentang kalibrasi alat, uji kinerja alat, kemudian uncertainty, kemudian audit internal dan manajemen review. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengajukan sejumlah pertanyaan tadi, untuk menjawab kompetensi personil saat ini, maka secara umum bisa 100% belum, atau bisa 100% sudah, atau bisa sudah tetapi baru sebagian. Nah, tindak lanjutnya dari pertanyaan ini adalah tentu saja pelatihan. Nanti di dalam current state-nya tinggal kita isi topik item-item pertanyaan tadi, misalnya tentang pemahaman ISO, current state-nya saat ini sudah atau belum. Kemudian pemahaman validasi metode, current state-nya sudah atau belum. Kemudian audit internal, manajemen review, kondisi saat ini atau current state-nya sudah atau belum. Nah, sekali lagi ini adalah tindak lanjutnya adalah tentu saja pelatihan. Baik, yang kedua adalah tentang penetapan ruang lingkup. Penetapan ruang lingkup, apakah sudah kita tetapkan ruang lingkup atau belum. Dan kami ingatkan lagi, untuk penetapan ruang lingkup ini ada dua variabelnya. Yang pertama, metrik sampelnya apa. Yang kedua adalah parameternya apa. Berdasarkan kebijakan KAN, ruang lingkup ini tidak dibatasi. Jadi ada pada kisaran mulai dari 1 sampai tak terbatas. Namun Bapak Ibu sekalian, di dalam penetapan ruang lingkup ini ada 6 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah apakah tersedia personil yang kompeten untuk menguji ruang lingkup ini atau untuk mengkalibrasi peralatan ini. Yang kedua adalah metodenya sudah tersedia atau belum. Yang ketiga, reagensianya jika diperlukan tersedia atau belum. Kalau reagensia umumnya bidang pengujian kimia dan mikrobiologi. Sedangkan bidang pengujian fisika umumnya tidak memerlukan reagensia, termasuk laboratorium kalibrasi. Yang keempat, apakah ruangannya tersedia atau belum. Kemudian yang kelima, peralatannya tersedia atau belum. Yang terakhir, frekuensi pengujian atau frekuensi kalibrasinya relatif banyak atau tidak. Nah, kita isi kolom current state-nya, isi kondisi saat ini sudah atau belum. Jika belum, maka kita harus mempersiapkan 6 persyaratan tadi di dalam rangka untuk menetapkan ruang lingkup. Sekali lagi, personilnya, metodenya, peralatannya, reagensianya, ruangannya, kemudian frekuensi pengujiannya relatif tinggi atau tidak. Nah, ini pertanyaan kedua yang berkaitan dengan gap analysis atau analisis kesenjangan. Yang ketiga adalah tentang penyusunan dokumen, baik dokumen internal atau dokumen eksternal. Kita jawab di dalam kolom current state, kondisi saat ini sudah atau belum. Jika belum, berarti ya kita harus membuat agenda atau program untuk menyusun dokumen, baik dokumen internal maupun dokumen eksternal. Bisa sama sekali belum, atau sudah semuanya, atau sudah tetapi baru sebagian. Nah, ini yang bisa kita jadikan pegangan untuk mengisi kolom current state-nya. Maaf, atau kondisi saat ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Sudah tersedia atau belum? Misalnya ruang penyimpanan sampel, ruang penerimaan sampel, kemudian ruang personil, kemudian ruang penyimpanan bahan kimia dan seterusnya. Kita jawab sudah tersedia atau belum. Yang keempat adalah legal standing. Legal standing secara umum berdasarkan konsensus ISO, termasuk kebijakan KAN, untuk lembaga pemerintah melekat dengan status kepemerintahannya. Jadi itu namanya legal standing-nya. Legal standing sebagai contoh berdasarkan keputusan menteri, berdasarkan peraturan daerah, berdasarkan peraturan gubernur, berdasarkan peraturan bupati, wali kota, dan seterusnya. Ini untuk lembaga pemerintah.
Untuk swasta adalah tentu saja legal standing-nya atau legal aspeknya adalah akte notaris termasuk di dalamnya NIB-nya. Ini kita jawab di current state yang sudah tersedia atau belum. Kemudian pertanyaan yang kelima yang berkaitan dengan gap analysis adalah struktur organisasi. Struktur organisasi berdasarkan ISO 17025. Di mana persyaratan untuk struktur organisasi ini adalah ada personil manajerial, misalnya manajer mutu, petugas pelayanan pelanggan, penanggung jawab laboratorium, itu masuk dalam kategori personil manajerial. Yang kedua adalah personil teknis, misalnya adalah penanggung jawab pengujian, kemudian analis, operator atau teknisi, atau PPC, petugas mengambil contoh. Kemudian organisasi ini harus dilegalkan, disahkan berdasarkan struktur organisasi di laboratorium itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, ini 5 pertanyaan. Sekali lagi, ini untuk mengarahkan kita di dalam persiapan akreditasi, kemudian kita jawab di current state-nya atau kondisi saat ini sudah atau belum. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan di dalam gap analysis adalah tentang implementasi. Implementasi kita sudah pengalaman atau belum, atau sudah dikerjakan atau belum. Misalnya tentang sampling, kita sudah pengalaman sampling atau belum. Kemudian pengelolaan sampel atau pengelolaan barang yang dikalibrasi. Kemudian validasi metode uji. Kemudian penerapan jaminan mutu. Kemudian uji kompetensi personel. Kemudian uji profesiensi, uji banding. Kemudian kalibrasi alat, uji kinerja alat. Kemudian survei kepuasan pelanggan. Kemudian audit internal, dan yang terakhir yang ke-11 adalah manajemen review. Ini kita isi di dalam jawaban di kolom current state-nya. Jika sudah, ya kita isi sudah. Jika belum, maka kita belum. Nah tentu saja jika belum, maka program yang kita siapkan adalah mempersiapkan untuk implementasi. Kemudian seterusnya Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan juga dengan laboratorium apakah sudah berjalan atau sama sekali belum. Kalau sudah berjalan selama ini, tinggal mempersiapkan atau menyelesaikan implementasi di laboratorium, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, kita sesuaikan dengan persyaratan yang kami sebutkan tadi atau rujukannya, yaitu based on konsensus, kemudian kebijakan kan, yang ketiga adalah regulasi terkait jika ada. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat kita tentang gap analysis atau analisis kesenjangan. Kemudian setelah kita melaksanakan analisis kesenjangan ini, bagusnya kalau kita buat dalam format table. Nanti kita isi pertanyaannya apa saja, kemudian kolom berikutnya atau yaitu tentang current state-nya apa saja sudah dikerjakan atau belum. Kemudian kolom berikutnya adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini tentu saja secara klasik kita katakan sebagai time schedule. Jadi time schedule itu variabelnya 2, yaitu waktu dan aktivitas, waktu dan kegiatan. Nah, ini adalah manfaat yang sangat fundamental bagi teman-teman laboratorium di dalam persiapan akreditasi, sehingga sebagaimana yang kami katakan tadi, langkah-langkah kita atau proses persiapan akreditasi semuanya serba terukur, dan sekali lagi tidak kalah pentingnya teman-teman laboratorium secara psikologis, secara mental paham apa yang dikerjakan, sehingga secara umum kita katakan teman-teman laboratorium mempunyai tingkat percaya diri yang tinggi. Nah, tinggal bagaimana kita mempersiapkan untuk tahap berikutnya. Jika sudah selesai gap analysis, kita buatkan time schedule. Kemudian tindak lanjutnya bagaimana? Ya, tahapan terakhirnya adalah persiapan pendaftaran akreditasi. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini dulu bincang-bincang singkat kita tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025, yang lebih khusus lagi
yaitu tentang gap analysis. Ada pertanyaan, ada current state, kemudian ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini kita katakan secara sederhana sebagai time schedule. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.